Kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-6 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani pasal ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan bergiliran kita membaca dari ayat yang 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian di dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di tempat yang jauh kepada bangsa yang lain. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Injil adalah untuk segala bangsa, segala suku, segala bahasa, dan segala orang yang akan diterima untuk menjadi umat Tuhan. Yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan berikan anugerah keselamatan untuk mendengarkan firman dan untuk beriman kepadanya. Kami berterima kasih pula kami sudah membaca kitab yang sudah baru kami buka ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan membuka hati kami masing-masing. Tuhan memberikan pencerahan ke dalam hati kami masing-masing. Tuhan mengajar kami dengan roh-Mu yang telah mewahyukan kebenaran. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dengar doa kami, sehingga kami beserta semua orang suci di seluruh dunia boleh bersama-sama mengerti kasih Kristus yang begitu tinggi, begitu dalam, yang begitu lebar dan begitu panjang. Hancurkan kuasa iblis dan usir dia keluar dari ruangan ini, karena dia memang tidak mempunyai apapun di dalam dirimu. Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Teguhkanlah iman kami, beri pengharapan kepada kami, dan pertumbuhkan kasih kami satu demi satu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang peringatan yang besar sekali yang diberikan oleh penulis Ibrani di dalam pasal 6 ayat 4 sampai ayat ke-6. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan suatu peringatan yang sangat fatal, peringatan yang sangat besar, sehingga boleh dikatakan salah satu peringatan yang terbesar di dalam seluruh kitab suci kepada orang Kristen. Saudara-saudara, di dalam peringatan itu kita melihat dikatakan ada semacam orang yang sudah menerima pencerahan dari Roh Kudus, sudah mengecap akan rasa anugerah surgawi, sudah mengetahui akan kebenaran, dan sudah pernah mengenal dan mendengarkan Injil. Bahkan mereka sudah berbagian di dalam Roh Kudus, dan saudara-saudara mereka mempunyai pengertian, kesadaran tentang kuasa daripada eskatologis, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Orang semacam demikian yang begitu serius, sudah terlibat di dalam hidup rohani, sudah berada di pengalaman-pengalaman orang Kristen, bahkan sudah merasakan, mengalami, menyadari apa yang disadari oleh orang Kristen yang seharusnya. Tapi akhirnya mereka meninggalkan firman. Saudara-saudara, kesaksian yang tadi sama. Ada profesor yang meninggalkan segala sesuatu yang ditradisikan kepada dia, yang diherititas kepada dia. Sekarang tidak lagi percaya firman, tidak lagi percaya Injil, tidak lagi percaya Tuhan, tidak lagi percaya Alkitab dan firman Tuhan. Orang demikian apakah adalah orang yang dulu diselamatkan, tetapi sekarang kehilangan keselamatan? Apakah dulu dipilih, sekarang Tuhan menyesal atas pilihannya? Akan berarti sekarang Tuhan membuang mereka, tidak lagi mau mereka? Tidak. Ini berarti mereka belum pernah menjadi orang Kristen yang sejati. Hanya ikut-ikut kebaktian, hanya berada di lingkungan kekristenan, tetapi motivasi yang paling dasar mereka tidak dilihat oleh orang lain. Martin Luther mengatakan, engkau tidak pernah betul-betul berani meyakinkan kalau engkau sudah tahu orang lain diselamatkan tidak.
Dia tidak berarti manusia Kristen tidak bisa tahu dirinya diselamatkan, tidak. Kita pasti bisa mengetahui. Dan Alkitab mengatakan kita bisa mengetahui kita diselamatkan. Khususnya di dalam 1 Yohanes di pasal ke-5 dikatakan, ini sudah ditulis supaya kamu mengetahui dirimu ada hidup yang kekal. Jadi orang Kristen mungkin bisa, pasti secara positif bisa mengetahui kalau kita diselamatkan. Tapi engkau tidak berani mutlak mengatakan orang lain itu diselamatkan atau tidak. Karena apa? Banyak hal yang kita lihat cuma lahiriah, cuma luar. Kita tidak tahu sedalam-dalamnya motivasi itu. Hanya Tuhan melihat ke dalam hati manusia. Manusia hanya melihat lahiriah saja. Saudara-saudara, berapa banyak orang kelihatan begitu giat di dalam gereja, begitu giat melayani Tuhan. Tapi iman dia kepada Tuhan bagaimana kita tidak tahu. Kita belum pernah mungkin tuntas mengetahui segala sesuatu dalam isi hati manusia. Saudara-saudara sekalian, itu sebab jika ada orang telah mempunyai pengalaman 5 hal seperti apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, dia sudah berada di dalam orang-orang Kristen. Dia sudah mengecap anugerah surgawi. Dia sudah mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Dia sudah mengerti akan kuasa yang akan datang di dalam dunia, yang akan datang yaitu eskatologis. Saudara-saudara, tadi akhirnya dia meninggalkan firman. Dia seperti memaku sekali lagi Yesus Kristus ke atas kayu salib. Orang semacam demikian tidak lagi diberi kesempatan penyesalan. Orang seperti ini tidak lagi diberi kesempatan bertobat. Saudara-saudara, setiap kali kalau kita membaca itu semua kalimat-kalimat peringatan dari Alkitab, kita menjadi gentar, kita menjadi takut. Bukan takut karena Tuhan menyesal, Tuhan berubah, Tuhan tidak lagi menyelamatkan kita. Tetapi takut kita tidak setia dan belum pernah sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebab kita harus selalu introspeksi diri kita sendiri. Yesus berkata, barang siapa menganggap diri sudah stabil, bahayalah dia. Barang siapa menganggap diri sudah hebat, maka hati-hatilah dia. Paulus berkata, aku tidak berani mengatakan aku sudah sempurna. Saudara-saudara, ibu tadi mengatakan, aku belum sempurna di dalam pelayanan. Aku masih penuh dengan banyak kekurangan. Itu sebab aku tetap mengejar. Dan aku mencintai Tuhanku begitu banyak. Maka aku tetap melayani. Saudara-saudara, orang yang sempurna adalah orang yang tidak rasa diri sempurna. Orang yang rasa diri tidak sempurna memang mungkin tidak sempurna. Dan barang siapa merasa diri sudah hebat, sudah sempurna, pasti dia tidak sempurna. Saudara-saudara sekalian, di sini penulis mengatakan, meskipun kita mengatakan hal tentang kamu akan hal-hal itu, tetapi kami yakin kamu jauh lebih daripada apa yang kami katakan. Jadi ini berarti peringatan itu tidak perlu terjadi pada menerima tulisan Ibrani ini. Saudara-saudara, jadi kamu yang diberikan surat ini, diberikan peringat ini, sebenarnya kamu tidak perlu menjadi orang seperti itu. Berarti orang-orang yang diselamatkan sama orang-orang yang kelihatan seperti diselamatkan berbeda. Ada sesuatu kelebihan dari orang yang sungguh-sungguh dipilih, orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Maka bagian ini tidak berarti keselamatan masih bisa hilang. Tidak berarti rencana Tuhan berubah. Tidak berarti pilihan Tuhan gagal. Tidak berarti apa yang menjadi rencana kekekalan Tuhan akhirnya fatal. Tidak. God never fails. Allah belum pernah gagal. Allah dan semua rencana dia itu untuk selama-lamanya. Dan hidup yang diberikan hidup kekekalan. Tetapi memang ada gandum sama lalang yang diizinkan bertumbuh bersama di dalam ladang. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita melihat ada orang-orang Kristen palsu mirip yang asli. Saudara-saudara, kepalsuannya mirip asli kita mengerti. Ada uang palsu sama yang asli mirip sekali. Ada arloji yang palsu sama asli mirip sekali. Ada cincin emas yang palsu sama yang asli mirip sekali. Yang tidak mirip adalah mutu yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah bedanya kristal, berlian sama kaca biasa? Kelihatan mirip sama, tetapi heran sekali. Di dalamnya ada mutu-mutu yang tidak mungkin dilarikan daripada pikiran manusia. Ada mutu-mutu yang Tuhan berikan sehingga mata tidak lihat, tetapi fakta akan menunjang.
Kalau kristal yang sungguh-sungguh keras, engkau menteteskan satu tetes air. Air itu tetap menjadi sesuatu butir yang sangat tinggi. Tidak menjadi menyet. Tetapi kalau itu cuma kaca, engkau kasih air langsung menjadi ceper. Saudara-saudara. Itu kenapa saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan tidak pernah mengerjakan segala sesuatu sembarangan. Tuhan tidak pernah mengerjakan segala sesuatu sama-sama lah, tidak apa-apa. Pokoknya semua kelihatan sama, sudah biarin aja. Tidak. Semua lain. Benda-benda dengan elemen-elemen yang berbeda. Mengandung mutu-mutu yang berbeda. Saudara-saudara. Kalau yang asli dan tidak asli. Warna boleh sama. Beratnya pasti tidak sama. Saudara-saudara. Emas yang 24 karat. Dan emas yang 22 karat. Kalau sama-sama besarnya. Coba ditimbang. Pasti beda beratnya. Saudara-saudara, itu jenis berat dari setiap metal berbeda-beda. Besi 7,9, emas 16 lebih. Jadi sama-sama besar, kalau emas pasti 2 kali lebih beratnya daripada besi. Meskipun besi itu sudah dilapis emas. Orang Kristen juga demikian. Orang Kristen sejati, orang Kristen beriman, orang Kristen mendapatkan hidup kekal dari Tuhan. Pasti ada mutu-mutu tertentu yang berbeda. Saudara-saudara. Jangan kita hanya mengatakan, oh saya sudah berada di tengah gereja, saya sudah dibaptiskan. Tapi mutumu bagaimana? Saya sudah ikut katekisasi, saudara-saudara. Seperti apa yang saya pernah katakan, seorang siswa berkata, Pak Stephen Tong, saya disuruh dan saya dipaksa ikut pelajaran agama. Dan saya punya pelajaran agama selalu baik, karena terlalu gampang buat saya menghafalnya. Saya tanya, you dapat pelajaran agama berapa? Selalu dapat angka tertinggi. 10. A plus. Lalu saya tanya, bagaimana imanmu? Semua saya tidak percaya. Dia dapat ujian agama paling tinggi. Tapi imannya 0. Angkanya 10 di kertas. Angka di hadapan Tuhan dia nihil. Saudara-saudara sekalian. Itulah sebab jika kita secara akademis sudah mengerti firman, sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah mengalami, tapi secara rohania kita tidak betul-betul menaklukkan diri, betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu bahaya sekali. Jangan bermain-main dengan pekerjaan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan, meskipun kami mengatakan hal-hal seperti itu kepada kamu, tetapi kami yakin kamu lebih kuat daripada apa yang kami katakan. Berarti pada akhirnya engkau bisa betul-betul menyatakan iman sejati di hadapan Tuhan, sehingga tidak dibuang. Saudara-saudara, orang yang dibuang oleh Tuhan di dalam kekekalan, itu adalah orang yang paling kasihan. Karena jika Tuhan mengatakan, no, I never know you and go away, be gone from me. Kalau Tuhan sudah keluarkan kalimat itu dari mulutnya, berarti tidak ada naik bandingnya. Tidak ada pertolongan. Tidak ada kesempatan lagi. Karena apa? Karena Tuhan adalah supreme authority. The final decision berada di tangan dia. Itu sebab saudara-saudara, tidak ada keselamatan bagi orang itu untuk menyesal. Untuk dia bertobat, untuk kembali lagi. Karena dia sudah memakukan kembali Kristus di atas kayu salib. Jangan kita mendengar Injil itu kita boleh main-main. Mendengar Injil seperti nonton TV. Kalau dah sedang ditutup TV-nya, dipadamin, lalu engkau pergi tidur. Jangan kira-kira kalau mendengar Injil itu saya punya kemauan. Hobi, ini kalah menariknya daripada sepak bola. Saya lebih suka sepak bola, tidak suka kebaktian dan sebagainya. Semua firman yang betul-betul dari Tuhan, yang pernah masuk ke dalam telinga, engkau harus bertanggung jawab, berdiri di hadapan dia, dan menyatakan hitung kira-kira kepada dia. Setiap firman yang diberitakan kepada kita, itu akan dituntut Tuhan. Have you heard about that? I told you already. What do you think? What do you react? Berkali-kali saya berkata kepada saudara, man is not equal to what he acts, what he thinks. Man is not what he eats. Man is not what he behaves. Man is not what he feels. Man is what he reacts before God. Saudara-saudara, kalau firman sudah datang kepada kita, anugerah sudah datang kepada kita, reaksi kita adalah mengabaikan, menghina firman, menghina anugerah. Barang siapa menghina anugerah Tuhan, dia menginjak-injak diri.
Barang siapa melempar, membuang firman Tuhan, dia membuang diri. Barang siapa mengabaikan panggilan Tuhan, dia membuang diri untuk selama-lamanya. Ini peringatan. Inilah ajaran dari kitab suci. Tidak ada kitab yang lebih daripada kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan ini. Ini menyangkut bahagia kita di dalam kekekalan. Menyangkut nasib kita di dalam kekekalan. Menyangkut bagaimana kita berdiri di hadap takhta Tuhan pada hari terakhir itu. Saudara-saudara, di sini penulis daripada Ibrani mengatakan, tetapi kami yakin engkau lebih daripada orang semacam itu. Kamu lebih kuat, lebih mempunyai kelebihan daripada apa yang kami katakan tentang kamu. Berarti kamu harus melampaui kamu yang berada di bawah peringatan. Kamu harus melintasi apa yang menjadi garis peringatan. Engkau harus melebihi daripada apa yang diperingatkan. Saudara-saudara, kemungkinan terjadi pada setiap orang. Kita harus pikir, meskipun kita tidak tentu menuju ke sana, tapi kita harus berwaspada. Kita harus selalu siap siaga, selalu mempersiapkan diri supaya tidak terjerumus ke dalam apa yang diperingatkan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, pada waktu saya tanya Profesor Maris, apakah orang semacam itu boleh disebut orang beriman? Dia langsung menjawab, no. Apakah Yudas tadinya Kristen akhirnya gagal hanya karena cinta uang? Tidak, dia belum pernah Kristen. Mengapa dia ikut-ikut kebaktian? Mengapa berada di tengah-tengah rasul? Karena Tuhan panggil. Kenapa Tuhan panggil orang seperti Yudas? Apakah Tuhan salah? Tuhan berdoa sepanjang malam sebelum panggil Yudas. Nah, orang yang kelihatan Kristen akhirnya gagal, itu orang sebenarnya dipanggil oleh Tuhan atau mau saya sendiri? Mungkin dipanggil. Itu sebab Reform Theology mengatakan ada general calling, ada special calling, ada common grace, ada saving grace. Kita percaya ada dua macam panggilan. Ada semacam panggilan-panggilan umum yang dipanggil banyak. Kalimat selanjutnya apa? Yang dipilih sedikit. Jangan main-main. Barang siapa menerima panggilan general calling, lalu dia sombong mempermainkan itu, maka dia lebih bahaya daripada mereka yang belum pernah mendengarkan satu panggilan umum. Yudas mengapa dipanggil? Oh, banyak orang di mana saja, baik di Australia, di Jepang, di Amerika Utara, Amerika Latin, di Eropa, di Asia, orang tanya pertanyaan kepada saya. Kenapa Yudas dipanggil? Bukankah Yudas berjasa? Wah, atau Yudas berjasa atau Yudas kasihan. Kalau Yudas dipanggil untuk menjual Yesus, kasihan. Kalau Yudas sudah menjual Yesus sehingga keselamatan, jadi Yudas berjasa. Jadi dua ekstrim. Apakah Yudas berjasa? Apakah Yudas berdosa? Sasa. Berjasa atau berdosa. Dan yang paling topnya adalah Yesus yang memanggil dia. Mengapa Tuhan Yesus tahu Yudas akan menjual Yesus? Tetap memanggil dia. Kenapa? Yesus tahu tidak? Jawab. Jawab. Yesus tahu Yudas mau jual dia. Kenapa panggil dia? Ayo coba diskusi sama sebelahmu. Yang tidak ngomong nanti naik ke atas. Ayo sekarang diskusi 1 menit. Yesus tahu Yudas mau menjual dia. Kenapa masih memanggil dia? Ayo ngomong-ngomong semua. Ngomong-ngomong semua, ngomong sama sebelahmu. Yang tidak ngomong berarti mau bicara di sini. Ayo coba. Mengapa? Nah, ini satu pertanyaan teologis yang penting. Saudara harus diajak untuk berpikir, membiasakan diri berteologisasi. How to theologize every passage in the Word of God. How to understand clearly the motivation of God in doing this, doing that, in revealing this kind of teachings and that kind of teachings. Mengapa Tuhan memanggil dia? Tuhan Yesus mengetahui Yudas akan gagal. Tuhan Yesus mengetahui dari permulaan, Tuhan mengetahui siapa itu anak binasa. Dari antara kamu ada satu yang setan adanya. Istilah setan di bahasa Ibrani itu adalah penantang. Yudas penantang, tapi dipilih. Bahkan sebelum Yesus memilih Yudas, dia telah berdoa sepanjang malam suntuk, baru ambil keputusan itu. Kenapa? Saya menjawab 2 sebab, saudara-saudara. Sebab pertama, Yesus memanggil Yudas supaya pada hari kiamat membuktikan barang siapa yang mengatakan saya tidak percaya karena tidak pernah diberikan keselamatan, itu akan digagalkan, akan difatalkan. Sebab mereka, saya tidak menjadi orang Kristen karena saya tidak ada kesempatan. Yudas akan keluar mengatakan, tidak,
saya ada kesempatan, saya tetap tidak selamat. Karena reaksi saya tidak benar kepada firman Tuhan. Ini dipanggil untuk membuntukan, untuk membungkam ke mulut-mulut banyak orang yang menganggap Tuhan tidak kasih saya keselamatan. Saudara-saudara, manusia binasa bukan karena Tuhan tidak memberikan kesempatan. Manusia binasa bukan karena tidak mempunyai kesempatan mendengar Injil. Manusia binasa karena dosa. Semua 1, 2, 3. Manusia binasa karena dosa. Tidak ada hubungan dengan engkau mempunyai kesempatan atau tidak mempunyai kesempatan mendengar Injil. Saudara-saudara, karena pengertian orang Kristen reform, Allah mau semua diselamatkan, tidak mau satu binasa. Itu bukan untuk setiap orang yang berada di dunia, tetapi itu adalah untuk kaum pilihan. Saudara-saudara, wah ini pertama kali kalau engkau dengar engkau shock. Revolutionary talk, revolutionary concept from the Bible. Tapi coba baca terus menerus. Barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, tidak seseorang yang aku tolak. Saudara-saudara, kaum Injili paling suka khotbah, siapa yang saja datang kepadaku, tidak ada satu yang ditolak. Tapi tidak berani mengkhotbahkan, jikalau bukan Bapa yang menarik, tidak ada seorang datang kepadaku. Kitab suci tidak bisa dipermainkan. Karena keseimbangan daripada kedua ajaran. Orang bilang ini dua school. Satu Arminian, satu Calvinisme. Silakan pilih. Siapa yang mengajar itu? Tidak ada ajaran itu. Dua-dua ada di Alkitab sepertinya. Tapi dua digabung tetap Calvinisme. Tetap adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang memilih. Karena barang siapa mau datang boleh diselamatkan. Nah ini Arminian. Gila. Engkau bagaimana bisa datang kalau tidak Tuhan menarik engkau kepada Kristus? Akhirnya the sovereignty of God is the final decision. The sovereignty of God is the supreme authority to determine everything happen in the history. Semua yang terjadi di dynamic process of history adalah sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan, direncanakan dan dikaruniakan di dalam kekekalan Tuhan Allah. Amin. Maka Tuhan memberikan kesempatan ke sebagian orang supaya mereka akhirnya ternyata meskipun ada kesempatan, aku tetap binasa. Tak bisa ngomong lagi. Itu sebab Yudas dipilih. Itu sebab diizinkan gereja memiliki orang-orang Kristen palsu di dalamnya. Karena Tuhan mau membuktikan bahwa dia yang adil, bukan manusia yang berjasa untuk menerima dia. Kedua, mengapa Tuhan memilih Yudas untuk menghiburkan semua hamba Tuhan yang baik-baik kalau dikhianati oleh anggota yang jelek? Saudara-saudara, untuk menghibur rektor-rektor kalau muridnya tidak karu-karuan. Kalau satu hari anak sekolah teologi pendeta murtad tidak karu-karuan, aduh engkau kecewa, bilang jangan kecewa. Yesus pun ada satu kok, apalagi saya. Nah itu membuat kekuatan. Karena orang yang melayani sungguh-sungguh kalau dimurtadi atau muridnya tidak beres, itu terlalu susah. Lalu kita melihat Yesus pun pernah dimurtadi. Apalagi kita yang kecil, ya sudah. Kita terus melayani. Saya kira ini dua sebab yang paling penting Tuhan mengizinkan terjadinya. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh diselamatkan tetap dipilih. Di dalam gejala mendapatkan general calling. Itu sebabnya. Saudara-saudara sekalian. Penulis dari Ibrani mengatakan itulah sebab saya percaya. Kamu tidak tergolong kaum itu. Kamu lebih kuat daripada itu. Kamu tidak seharusnya menjadi seperti itu. Jangan menjadi orang Kristen pura-pura. Bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Jangan kira orang di sebelahmu tidak tahu apa yang kau pikirkan. Ada orang datang kepada Tuhan hanya karena mau belajar secara akademis. Saya paling khawatir kalau anak-anak sekolah teologi dengan pengetahuan penuh, tapi hatinya tidak mau betul-betul mengabdikan diri kepada pimpinan Tuhan. Saudara-saudara. Dan saya juga paling khawatir ada semacam orang hanya mau menjadi dosen teologi, tidak mau melayani jemaat. Musa meninggalkan istana, lebih suka ikut menderita bersama-sama dengan umat Tuhan. Semua GRII, semua pendeta, semua penginjil di sini, selain mau ngajar harus mengembala. Kalau tidak usah masuk. Saya tidak kompromi. Saya mau semua pendeta di sini bisa mengajar, bisa mengembala, bisa menginjil. Karena ini ketiga tugas Tuhan untuk setiap gereja, setiap zaman. Bukan hanya pintar menjadi guru ngajar teori lalu pergi. Coba gembala, coba counseling.
Coba melihat orang yang susah. Coba menderita bersama dengan kaum Tuhan. Ini GRI. Gereja Reform Injili Indonesia bukan hanya mau doktrin reform, lalu akhirnya gagal seperti banyak gereja reform di barat. Tidak. Gereja Reform Injili Indonesia mau semua yang reform Injili. Injili bukan pengakuan Injili, bukan hanya setuju Injili, tapi melangsungkan, melibatkan diri di dalam menginjili orang lain. Saudara-saudara. Nah, saya akan melihat pendeta-pendeta di sini siapa yang besok jadi atau tidak. Lihatnya jelas. Kalau dia mempunyai jiwa cinta kasih kepada gembala, menggembalakan dombanya. Khusus mencintai mereka yang tidak bisa dicintai. Itu besok jadi. Hanya mencintai yang bisa dicintai. Itu sama seperti orang kafir. Menginjili jadi. Mengajar dengan baik jadi. Menggembala dengan baik itu jadi. Saudara-saudara, saya dulu tidak mengerti kenapa saya diberikan tugas begitu banyak oleh Tuhan. Harus menggembala, harus pergi menginjil, memimpin kebangunan rohani. Di dalam, di luar negeri, di kota, di desa. Di tempat yang begitu intelektual, juga di tempat yang begitu primitif. Mengapa saya harus mengajar teologi? Saya harus mengajar, menginjili, menggembala. Akhirnya baru saya tahu, itulah sebabnya Tuhan mau saya sesudah dilatih dan selesai sukses, saya boleh melatih dan membuat satu kelompok pendeta hamba Tuhan seperti ini. Itu sebab sangat ketat kita menuntut, tetapi saya tidak tahu berapa yang bisa jadi. Berapa yang bisa jadi saya tidak tahu. Tapi saya tahu kalau jalan ini diterapkan, kita tidak perlu mengulangi gereja-gereja reform yang berada di Belanda atau berada di Amerika. Yang sekarang merosotnya seperti itu. Karena apa? Karena teorinya semua betul. Teologinya betul. Tetapi di sini tidak di sini. Dan jiwa yang dicintai tidak nyata. Penginjilan tidak jalan. Penggembalaan dan bersama-sama menderita dengan umat Tuhan. Itu tidak rela. Saudara-saudara sekalian. Di mana liberal berada, di situ penggerogotan gereja pasti terjadi. Di mana penyelewengan dari firman Tuhan, di situ gereja mulai menjadi kosong. Di mana tidak lagi memberitakan Injil, maka yang tua makin tua, yang baru tidak masuk. Pasti hancur gereja. Sekarang kita melihat gereja berada dalam keadaan yang sangat-sangat dangerous. Sangat-sangat bahaya. Saudara-saudara, satu kalimat yang penting tadi. Seperti meninggikan, padahal merosotkan. Itu benar. Dan diakhiri dengan kedagingan. Diakhiri dengan kedagingan. Orang yang bicara tentang Roh Kudus yang mulu-mulu, kenapa banyak yang jatuh dalam dosa seks? Kenapa? Orang yang kelihatan Roh Kudus dengan pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan, memuaskan diri, akhirnya masih kurang puas dan memuaskan diri dengan seks. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh. Pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh harus membawa manusia kembali kepada firman. Pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh harus membawa manusia kepada Kristus. Pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh membawa manusia memuliakan Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh menyatakan cinta kasih yang suci. Pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh membuahkan Roh Kudus. Itu yang justru kita tidak lihat. Dia gerakan-gerakan yang katanya dari Roh Kudus, yang katanya pengalaman Roh Kudus. Tidak lihat. Tidak lihat di mana Kristusnya, taktanya Tuhan. Tidak lihat di mana tempatnya firman. Tidak melihat bagaimana mentafsirkan dengan baik-baik. Tidak melihat bagaimana hidup suci. Tidak melihat bagaimana berkobar memberitakan Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan mengenai kalau engkau percaya semua sembuh, menjadi sukses, seluruhnya lancar. Itu bukan Injil. Itu ajaran seperti agama lain. Cuma memakai nama Yesus saja. Kamu seharusnya lebih kuat dari itu. Lalu ayat selanjutnya penulis mengatakan, karena Allah tidak lupa apa yang kau kerjakan. Ya, dengan cinta kasih engkau menerima orang suci demi namanya. Nah, mengapakah kalimat ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya mengenai peringatan itu? Apakah berarti kalau kita mempunyai cinta kasih, kita mendapatkan syarat untuk diselamatkan? Kalau tidak ada cinta kasih, tidak bisa diselamatkan. Jadi Allah tidak lupa akan kasih yang kau wujudkan itu. Kalau demikian berarti Injil dan keselamatan berdasarkan cinta kasih yang kita nyatakan. Wah, ini bahaya sekali. Ini menjadi bukan lagi unconditional election. Kalau demikian bukan menjadi condition. You have faith, persistently in faith, you can be saved. If you have no faith, then you cannot be saved. You have love, you can be saved. Saudara-saudara. To be saved doesn't depend on our love, our deed, our work. Depend on the grace of God. Itu sebab apakah ayat yang harus kita tafsirkan di sini? Karena Allah tidak lupa. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-10.
Semua. 1, 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kamu lebih kuat. Kamu lebih kuat daripada peringatan itu. Karena apa? Kamu dulu dan kamu sekarang melakukan kasih terhadap siapa? Terhadap orang-orang kudus demi nama Tuhan. Engkau melakukan. You had done and you are now still doing. You show your love to the saints in the name of God. Nah saudara-saudara, itulah sebab Allah adil. Allah tidak lupa. Apakah berdasarkan kasih ini kita diselamatkan menjadi jaminan? Tidak. Tetapi kasih semacam ini adalah bukti iman kita sudah sejati. Karena iman menghasilkan pengharapan. Dan iman mengandung bibit cinta kasih. Sekali lagi. Iman menghasilkan pengharapan. Iman mengandung bibit cinta kasih. Semua 1, 2, 3. Iman menghasilkan pengharapan. Dan iman mengandung bibit cinta kasih. Engkau bilang, pasti Fentong dari mana ini? Saudara baca di dalam Roma pasal 4. Ayat ke-16 sampai 18. Di situ dikatakan, karena Abraham pada waktu tidak ada pengharapan. Dengan iman dia akhirnya mempunyai pengharapan. Jadi iman menghasilkan pengharapan. Ini ajaran Alkitab. Even hope proceeds from faith. The true faith contains the seeds of hope and love. Saudara-saudara. Dan Paulus berkata kepada Timotius, karena iman yang sejati itu, maka engkau mempunyai cinta kasih kepada orang lain. Seperti nenek moyangmu Lois. Paulus berkata kepada Timothy, karena iman menghasilkan kasih. Jadi di sini kita bisa kaitan yang 3 hal yang penting. Iman, pengharapan, kasih. Iman dari mana? Dari Tuhan. Iman dari mana? Dari firman. Iman dari mana? Dari pemberian Roh Kudus. From Holy Father, from Holy Son, from the Holy Spirit. Iman dari firman, dari kitab suci, dari Tuhan Allah, dari Kristus. He is the one who starts and accomplishes our faith in our total journey of spiritual life. Kristus yang mengadakan Alfa dan menyempurnakan Omega dari perjalanan iman. Iman dari Tuhan, iman dari Kristus, iman dari firman. Iman datang dari mendengarkan firman. Dan iman datang daripada pemberian Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat ke-9. Saudara-saudara. Iman itu bukan daripada diri kita. Diri kita itu faith in faith. Faith in confidence. Faith in natural gift. That is not faith. Faith proceeds from the word of God. Faith is the grace of God. Faith from Jesus Christ. Faith is a gift of Holy Spirit. Iman yang sejati menghasilkan pengharapan. Iman yang sungguh menghasilkan pengharapan. Dan iman yang sungguh akan menghasilkan kasih. Pengharapan kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Iman menjadi sesuatu yang hidup kepada Tuhan. Pegang janji dia. Dan berbuah kasih. Untuk mempersekutukan diri dengan orang-orang sesama. Ini iman. Itulah sebab di sini jangan kira kasih itu bisa dari diri sendiri. Love can never stand by itself. Love proceeds from faith. The true faith produces true love. Iman yang sejati menghasilkan kasih yang sejati. Engkau bertanya, di dunia ada kasih? Ada. Di dunia ada kasih. Tapi kasih duniawi yang tidak sama dengan kasih yang dihasilkan oleh iman, itu selalu kasih ada motivasi egoisme yang terselubung, yang tersembunyi. Tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang didorong, diinspirasikan, dirangsang, dirubah oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kristus menyerahkan diri bagi kita. Inilah kasih, saudara-saudara. Sebelum Yesus Kristus, maka filsafat daripada Gerika banyak membicarakan dengan kasih. Tapi kasih yang mereka bicarakan itu hanyalah di dalam taraf-taraf daripada pikiran manusia. Yaitu mengenai eros, mengenai filia, tapi tidak sampai kepada agape. Saudara-saudara. Yang disebut agape itu adalah hanya berasal dari Allah. Bedanya eros dengan agape adalah eros dari bawah mau ke atas. Agape dari atas ke bawah. Itu kasih Kristen yang berbeda dengan kasih orang lain. Engkau bilang saya kasih, engkau kasih. Bukan kasih hobi. Kamu senang anak yang lucu. Kamu senang pemuda-pemudi. Senang orang-orang yang dekat dengan kamu.
Itu bukan kasih. Kasih adalah mencintai yang tidak bisa dicintai, yang sifatnya lain sama engkau, yang sepatutnya engkau tidak senang sama dia, yang memang susah dirubah. Kasih itu adalah mencintai yang berbeda, yang membencikan. Itu kasih. Saya membaca satu komentari, dan di komentari itu mentegaskan hal itu. Kasih yang sejati adalah jatuh kepada mereka yang tidak patut dikasih. Engkau pernah mempunyai kasih ini? Kalau mempunyai, maka pelayananmu sungguh. Pelayanan pikul salib adalah mengasihi mereka yang tidak patut kita kasih. Kalau tidak, kita berada di dalam jerat emosi kita sendiri. Saya lebih suka dekat dengan orang macam ini. Saya senang dia karena dia lucu. Saya senang dia karena ini pergaulan lebih cocok dengan saya. Itu bukan kasih. Saudara-saudara, mari kita hari ini betul-betul terbuka, minta Roh Kudus membongkar, merubah hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang Kristen lebih baik. Saudara-saudara, karena engkau mempunyai kasih itu terhadap orang-orang suci, itu kasih dari Tuhan. Itu bukan kasih dari manusia. Itu kasih yang menyontok Kristus di atas kayu salib. Bukan kasih yang berdasarkan insting, daya dasar, hobi, kesenangan, kecenderungan daripada temperamen kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, lalu di sini dikatakan, karena engkau mempunyai kasih itu, Tuhan tidak lupa yang kau dulu kerjakan, sekarang engkau masih kerjakan. Jadi orang Ibrani yang diberikan peringatan sebenarnya orang yang baik. Orang baik diberi peringatan lebih baik. Orang jelek diberi peringatan lebih marah. Saudara-saudara, kalau engkau mendengarkan satu peringatan, engkau makin marah. Orang mengasih tahu kesalahanmu, engkau marah. Berarti engkau memang makin rusak dan tidak mau terima sesuatu penasihatan. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Ibrani, orang menerima surat Ibrani baik-baik. Mereka sudah menjalankan kasih. Mereka sekarang masih menjalankan kasih, tapi mereka tetap diberikan peringatan. Karena apa? Tidak mau Tuhan membiarkan orang yang baik tergelintir, jatuh, meleset. Saudara-saudara, sesudah ini baru kita masuk sesuatu teguran kembali. Kalau dia sudah begitu baik, mempunyai kasih, masih kurang apa? Masih kurang cepat. Nah, saudara-saudara, saya merasakan pasal 4, pasal 3, pasal 6 ini mengandung unsur-unsur mempercepat. Mempercepat. Karena apa? Gereja sedang mengkendor diri. Mengkendor diri. Seorang murid saya sudah 20 tahun tidak ketemu saya. Dia datang ikut kebaktian di sini dari luar negeri. Dan dia mengatakan, saya rasa aneh. Patong masih seperti dulu. Lalu saya jawab, apa maksudmu? Wah, 20 tahun yang lalu Patong bersemangat-semangat. Sekarang sudah lebih umur 60, semangatnya masih sama. Saya rasa aneh. Saya bilang, apanya yang aneh? Maksudmu sekarang mestinya loyo-loyo begitu? Tidak bisa dong. Tidak boleh kendor. Semua tidak boleh kendor. 1, 2, 3. Otot boleh. Otak tidak boleh. Kulit boleh genjur-genjur. Tapi semangat tidak boleh. Nah, itu prinsip saya. Karena Alkitab mengatakan genjot. Alkitab mengatakan jangan lamban. Nah, ini muncul lagi pada ayat ini. Di sesudah peringatan besar itu, sekarang memberikan nasihat. Mari kita membaca ayat yang ke-11. Semua membaca 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12. Agar kamu jangan menjadi apa? Lamban. Agar kamu jangan menjadi lamban. Di sini peringatan ini difokuskan kepada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saudara-saudara, pada waktu gereja kendor, gereja lamban, siapa yang sadar? Mengapa saya harus mengatakan dengan kalimat begitu emosi? Pada waktu gereja kendor, pada waktu gereja mundur, siapa yang sadar? Sedikit seorang yang peka akan hal ini. Saudara-saudara, adakah orang sekarang melihat gereja ini kelemahannya apa? 20 tahun kemudian karena kelemahan ini akan hancur. Adakah orang lihat? Kalau tidak ada, belum ada orang yang bersifat nabiah di dalam pelayanan. Prophetic ministry insist the importance of sensitivity to warn what will happen in the days to come. Nah, itu adalah fungsi nabi. The profession of prophets is no more.
But the function of prophetic ministry is still there in the church. Di dalam gereja sudah tidak ada lagi nabi. Tidak ada. Itu saudara-saudara. Kita jangan ikut gereja mana saja. Ikut Alkitab. Saudara-saudara. Tidak ada lagi nabi. Tidak ada profesi nabi. Tidak ada jabatan nabi. Tetapi masih ada dari zaman ke zaman. Itu fungsi nabi. Fungsi kenabian. Yaitu semacam penterobosan. Penetration. Untuk melihat apa akan jadi. Dan peka. Be sensitive to what happened. And what will influence our future. That the prophetic ministry. Saudara-saudara. Jangan lamban. Do not be slowing down. Jangan slow down. Jangan. Kalau engkau naik mobil. Engkau sadar tidak mobil makin pelan, makin pelan. Kalau sadar, lihat dong. Supir lagi ngantuk kali. Makinnya makin pelan, makin pelan. Satu kali saya dari Malang ke Kediri tahun 61. Itu mobil berada di tengah-tengah jalan di pegunungan. Yang liku. Tetapi akhirnya saya lihat supirnya tidur. Tidur. Liku. Bagaimana? Apa yang kau bilang? Kita mesti ada cinta kasih. Mungkin dia capek biar tidur aja. Begitu. Kita mesti ada sabar, toleransi. Sampai tidurnya selesai. Baru kita ngomong sama dia. Tidak bisa. Waktu saya gelisah begini. Saya waktu itu masih umur 21. Belum berani menegur dia. Tapi saya tahu ini tidak beres ini. Saya bilang sama orang di belakang dia. Karena saya agak jauh dari dia. Itu polisi di belakangnya. Sopirnya tidur. Sopirnya tidur. Langsung dia bangun. Bangun. Apa lu tidur? Ini orang 60 di bus. Waktu itu bus kalau 40 naiknya 60 orang. Itu namanya Indonesia. Ini orang 60 semua di dalam bus. Semua ada yang punya ayah, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang punya keluarga. Nasib begitu banyak orang semua di tanganmu. Engkau tidur. Saudara-saudara, nasib kerohanianmu berada di tangan pendeta-pendeta. Bolehkah saya tidur? Tidak boleh dong. Bolehkah saya lamban? Tidak boleh. Lalu polisi mengatakan, bangun! Bangun! Dibangun. Dia bangun. Sudah bangun. Baru mulai lagi. Setia dengan baik-baik. Kalau tidak semua masuk jurang. Lamban. Saudara-saudara, perlu ada orang yang peka, waspada, sensitif, betul-betul mengetahui apa yang terjadi, apa pengaruhnya. Kalau tidak ada orang semacam demikian, gereja bahaya. Saudara-saudara, 100 tahun yang lalu, seorang bernama Karbach sudah melihat kecelakaan timba kepada gereja. Tetapi sayangnya dia sendiri tidak terlalu setia di dalam metodologinya. Karena dia dipengaruhi oleh historical criticism di dalam pentafsiran Alkitab. Waktu itu Adolf von Harnack, William Herman, dan semua yang dipengaruhi dari Tübingen School, Christian Ferdinand Bauer, dan semua tradisi liberal telah menggerogoti habis iman Kristen. Dan kabar mengatakan kembali kepada firman. Saudara-saudara, yang betul-betul kembali ke firman adalah tradisi reform dari Calvin. Kembali kepada firman. Jikalau kita tidak mempunyai kepekaan melihat hari depan, menjadi lambat, itu bahaya sekali. Maka di sini dikatakan dengan ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, saudara perhatikan ayat-ayat di sini. Mengapa membicarakan tentang sabar tekun. Tetapi juga dibicarakan tentang jangan lamban. Nah saudara-saudara, kalau sabar itu bisa lamban. Tapi lamban itu tidak tentu sabar. Saudara-saudara, jangan menggabungkan dua ini menjadi satu. Kadang-kadang saya pikirkan itu bahasa Indonesia. Lemah dicampur dengan lembut. Itu tidak benar. Orang lemah biasanya tidak lembut. Orang lembut tidak perlu lemah. Semua, 1, 2, 3. Orang lembut tidak perlu lemah. Orang lemah tidak tentu lembut. Tuhan Yesus itu lembut, tapi tidak pernah lemah. Kita lemah, tapi tidak sering lembut. Betul tak? Lembut sama lemah lain. Lemah itu begini, lembut itu lain, saudara-saudara. Ya itu lain. Saya tidak tahu bagaimana menyatakan lainnya. Yesus Kristus lembut sekali, tapi dia tidak lemah. Kita sering lemah, tapi tidak lembut. Dia kaku, lemah. Keropok itu kuat tidak? Keropok kuatnya lain sama besi. Besi kuatnya itu dihantam, akhirnya yang sakit dirimu sendiri. Keropok itu kalau dia bersuara lalu mengatakan matilah gua, hancur. Itu namanya keropok. Dia tidak lembut, dia lemah.
Dia lemah tapi tidak lembut, itu kerupuk. Yang lembut tapi tidak lemah, itu karet. Semua, 1, 2, 3. Yang lemah tapi tidak lembut itu, ayo dong, tidak pernah makan kerupuk. 1, 2, 3. Yang lemah tapi tidak lembut itu kerupuk. Yang lembut tapi tidak lemah itu karet. Nah, saudara-saudara, kamu orang Kristen apa? Kerupuk atau karet? Yang kerupuk angkat tangan. Oh, udah berani, puji Tuhan, semua karet. Pantasan kalau kebaktian selalu lambat jam karet. Saudara-saudara, yang lemah tidak tentu lembut, yang lembut tidak tentu lemah. Lemah lembut itu istilah digabung secara paksa, tidak benar. Lembut yaitu lembut, nah tentu harus lemah. Nah di sini sambil sabar, sambil tidak lamban. Kadang-kadang orang bilang sabarlah, sabarlah. Saya pikir sabar apa ya? Ada semacam sabar yang tidak bernilai. Terus saben hari sabar untuk apa? Untuk hal yang nihil, tidak ada gunanya. Sabar mendatangkan sesuatu. Sabar menunggu sesuatu. Ibu tahan 9 bulan sabar untuk melahirkan anak. Itu 9 bulan tidak bisa dikurangi. Kau bilang tidak mau, saya mau cepat-cepat jadi ibu. 4 bulan dikeluarkan, mati dia. Itu sabar yang menghasilkan sesuatu yang hidup, yang bernilai. Tapi saudara, kalau sekarang itu bayi sudah mati di rahim, engkau bilang sabar. Tuhan bilang kita mesti sabar. Tunggu sampai Yesus datang biar di dalam. Kamu yang mati juga. Tidak bisa. Ada sabar yang bernilai, ada sabar yang tidak bernilai. Jadi sabar yang bernilai, kita melihat rumusannya, kita melihat itu sesuatu dinamikanya, kita melihat bagaimana pelajaran yang kita bisa terima daripada dia. Saudara-saudara, engkau sabar di dalam hal apa? Dan engkau jangan lamban di dalam hal apa? Jangan lamban di dalam mengikuti jejak kaki dan spido Roh Kudus. Sekali lagi, for me, revival is to speed up the slowing down steps of the church. To walk it according with the fresh guidance of the Holy Spirit. Ini kebangunan. Sekali lagi, revival is not emotional. Revival is not feeling. Revival is not something in our experience. Revival can be experienced, but revival means to speed up our slowing down step. To walk in accordance with the speed of the Holy Spirit freshly. Yang disebut kebangunan rohani berarti kita keluar daripada kelamanan, kemalasan, dan kita tekun mengikuti spido, kecepatan daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita mengikuti mobil orang lain karena terlalu lamban, sebentar lagi sudah hilang, tidak bisa ketemu lagi. Pernah ada pengalaman itu? Roh Kudus itu lebih cepat dari siapapun. Roh Kudus mempunyai jadwalnya, dia mempunyai timetable. Engkau yang menjadi bos, yang mempunyai perusahaan, tidak mungkin tidak ada timetable. Engkau mempunyai target tahun ini mencapai apa, mencapai apa, mencapai apa. Lalu yang kerja di bawah kamu berlarut-larut, engkau jengkel luar biasa. Sudah, saya ganti orang. Karena apa? Karena tidak ikuti spido. Demikian roh Tuhan, demikian rencana Tuhan. Tak mungkin Tuhan tidak mempunyai rencana timetable. Tak mungkin Tuhan tidak mempunyai spido. Tetapi pendeta-pendeta yang ngerti banyak doktrin tidak pernah memikirkan tentang hal ini. Mereka hanya tahu pokoknya ajaran doktrin sudah beres. Berapa orang terima, tidak peduli. Tak bisa. Tidak bisa. Kalau Jakarta tahun 2025 diramalkan oleh PBB menjadi 25 juta manusia, mestinya gereja pada waktu itu sudah berkembang 3 kali dari sekarang. Tetapi siapa yang peka akan hal ini? Saudara-saudara, kalau Jakarta akan menjadi 25 juta di dalam 24 tahun akan datang, mungkin dalam 25 tahun ini perlu paling sedikit 3.000 sampai 5.000 gereja yang baru yang didirikan. Siapa yang lihat itu? Kita tidak lihat. Jangan lambat. Kamu jangan lambat. Dan kamu harus sabar. Ini bagaimana paradoks? Kalau lambat, bagaimana bisa sabar? Kalau lambat sama sabar itu mesti. Tapi jangan lambat, tetapi harus sabar. Wah, susah ini ya. Jangan lamban tapi harus sabar. Bagaimana maksudnya? Sabar untuk menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kerjakan apa yang sedang dikejar oleh Roh Kudus. Kedua ini berada di dalam sesuatu kesejajaran yang seimbang, yang harmonis. Tidak gampang, saudara-saudara. Maka orang Kristen harus mempunyai kesabaran melihat orang-orang dulu bagaimana menunggu janji Tuhan itu ditepatin. Saudara-saudara, bagian selanjutnya akan mengatakan Tuhan bersumpah demi sendiri. Nah, ini jarang keluar di dalam Alkitab. Mari kita melihat
Engkau harus mempertahankan iman yang menghasilkan pengharapan. Di dalam pengharapan engkau dua hal. Pertama, jangan lamban. Tetapi kedua, sabar untuk menurut orang-orang yang dulu pernah sukses di dalam hal itu. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian ini sekali lagi. Dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Semua membaca sekali lagi. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin pelan, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita berdoa. Saya akan menanya 3 pertanyaan. Siapa yang berkata melalui peringatan-peringatan seperti ini, Tuhan, berilah kepadaku kewaspadaan, kesungguhan, ketelitian untuk selalu mengintrospeksi diriku sendiri, sehingga kerohanian aku boleh terus berada di dalam jalur yang benar. Acungkan tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Kedua, siapa yang berkata, Tuhan, beri aku kepekaan untuk mengawasi diri, berwaspada tentang gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, khususnya pimpinan Roh Kudus dan spidonya, sehingga aku tidak lamban dan ketinggalan. Tuhan beri kekuatan kepada aku untuk lari cepat mengikut Tuhan. Ajukan tangan saudara. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Dan ketiga, siapa berkata, Tuhan, saya di dalam kesulitan-kesulitan, meski beriman, belum mendapatkan apa yang saya harapkan dan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan memberikan ketekunan dan kesabaran kepada kita. Mari kita berdiri dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Semua yang kita dengar biar menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Semua yang kita dengar biar menggugah, memperingati, menguatkan, menginspirasikan, mendorong kita lebih mencintai Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa, berterima kasih karena pimpinanmu, karena berkatmu, karena ajaranmu, karena firmanmu, karena teladan dan contoh yang sudah Tuhan nyatakan di dalam sejarah kepada kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan penyertaanmu di tengah kami. Engkau bekerja di dalam hati kami dan pimpin kami untuk selalu introspeksi diri, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang palsu, yang menipu Tuhan dan menipu diri dan menipu orang lain. Supaya kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh jujur, bermutu, dan mempunyai kualitas yang sejati dari hati kami karena mencintai Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.